Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nasihat Kisah, di kesempatan kali ini, saya akan menyembahkan video Kisah Karomah Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Bagi mayoritas umat Islam di dunia, sosok Syekh Abdul Qodir Al-Jailani bukanlah sosok yang asing di telinga kita. Beliau dikenal karena beliau terlahir sebagai ulama besar, ahli tasawuf dan menjadi panutan bagi segala penjuru. Beliau sebagai panutan bagi kita begitu terasa sempurna di hati sebagian besar umat Islam, karena beliau senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula, dalam dunia tasawuf, nama Syekh Abdul Qodir Al-Jailani semakin terlihat cemerlang, melegenda, dan bahkan senantiasa tak bisa dilepaskan dalam setiap segi kehidupan spiritual, yang selalu berkembang dalam sebagian besar masyarakat luas, memandang beliau sebagai imam yang berbudi pekerti, dan seorang sultanul aulia, yang berarti beliau merupakan pemimpin para wali dan kekasih Allah. Syekh Abdul Qodir Al-Jailani lahir pada tanggal 1 Ramadan, tahun 471 Hijriyah atau 1077 Masehi, di sebuah desa bernama Jailan Tabaristan. Dikisahkan bahwa ibunda Syekh Abdul Qodir Al-Jailani pernah berkata, "Anak laki-lakiku, Abdul Qodir, dilahirkan di bulan Ramadan yang mulia. Tidak peduli betapa kerasnya aku mencoba, dia menolak untuk menyusu di siang hari. Sepanjang masa bayinya, dia tidak pernah makan selama bulan puasa." Demikianlah, sebagian besar ulama berpendapat bahwa kewalian Syekh Abdul Qodir Al-Jailani telah didapat semenjak beliau lahir di muka bumi ini. Derajat ini menjadi derajat yang tidak setiap hamba dapat mencapainya, karena ia merupakan derajat orang-orang khusus yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi khalifah fil ardi yang sempurna. Diriwayatkan bahwa saat mengandung Syekh Abdul Qodir Al-Jailani, usia ibunda Syekh adalah sekitar 60 tahun. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada perempuan yang hamil pada usia 60 tahun, kecuali wanita Quraisy, dan tidak ada wanita yang dapat hamil pada usia 50 tahun, kecuali wanita Quraisy. Syekh Abdul Qodir berada dalam pengasuhan orang tuanya hingga sampai usia 18 tahun. Saat itulah bertepatan dengan tahun wafatnya At-Tamimi 448 Hijriyah. Dikisahkan pula bahwa suatu hari, masyarakat di sekitar tempat tinggal Syekh Abdul Qodir tidak dapat melihat hilal. Untuk melihat awal masuk puasa, mereka tidak tahu apakah puasa telah dimulai atau belum. Karena itu kemudian mereka berbondong-bondong datang ke kediaman Syekh Abdul Qodir yang saat itu masih bayi, dan bertanya kepada ibu beliau, Ummu Khair Fatimah. Mereka menanyakan, apakah Abdul Qodir sudah makan atau belum? Karena Ummu Khair Fatimah menjawab bahwa Abdul Qodir belum makan, maka mereka menduga bahwa hari itu telah masuk bulan Ramadan. Diriwayatkan, Syekh Abdul Qodir Al-Jailani berkata, "Setiap kali muncul keinginan dalam diriku untuk bermain bersama anak-anak lain, aku mendengar suara yang berkata, 'Kemarilah wahai Mubarak, orang yang diberkahi.' Aku ketakutan dan bersembunyi di kamar ibuku." Tatkala usia Syekh Abdul Qodir mendekati masa balik, beliau sangat gemar mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, mengunjungi para ulama yang mulia derajatnya, berpengetahuan tinggi, serta melaksanakan berbagai keutamaan. Dikatakan bahwa langkah beliau dalam menuntut ilmu pengetahuan, dalam mengunjungi para ulama, dan melaksanakan berbagai keutamaan, lebih cepat daripada langkah burung jantan. Syekh Abdul Qodir juga merupakan sosok waliullah utama yang senantiasa menjunjung tinggi kejujuran. Mengenai hal ini, dikisahkan bahwa suatu hari Syekh Abdul Qodir pergi ke ladang untuk membantu menggarap tanah. Selama beliau berjalan di belakang seekor lembu jantan, lembu tersebut selalu memalingkan kepalanya dan memandang beliau. Akhirnya lembu tersebut berkata, "Engkau tidak diciptakan untuk pekerjaan ini." Mendengar seekor lembu yang dapat berbicara, Syekh Abdul Qodir pun ketakutan. Beliau segera pulang ke rumah dan memanjat hingga ke atap rumah. Ketika sampai di atap, beliau juga menemui keajaiban, di mana beliau melihat para jamaah haji yang tengah melakukan ibadah wukuf di Arafah. Beliau akhirnya segera menemui sang ibunda dan memohon izin kepadanya untuk pergi ke Baghdad.
guna menuntut ilmu pengetahuan, kepada syekh-syekh besar di sana. Ibunda, Syekh Abdul Qadir tentu saja heran, mendengar permintaan dari anaknya yang begitu mendadak tersebut. Ia kemudian bertanya, apa alasan permintaanmu yang tiba-tiba itu? Syekh Abdul Qadir pun menceritakan tentang peristiwa yang baru saja dialaminya. Mendengar cerita tersebut, Ibunda Syekh Abdul Qadir segera menitiskan air mata, menangis karena terharu, dan segera memberi izin kepada Syekh Abdul Qadir untuk menuntut ilmu ke Baghdad. Sebelum Syekh Abdul Qadir pergi, Ibunda Syekh memberi bekal berupa 40 batang emas yang dijahit pada bagian ketiak sang ibu, seraya menasehati beliau agar senantiasa berkata benar dan menjadi orang jujur dalam segala keadaan. Ibunda melepas beliau seraya mengucapkan kata-kata, mudah-mudahan Allah melindungi dan membimbingmu, wahai anakku. Aku memisahkan diriku sendiri dari orang yang paling mencintaiku karena Allah. Aku tahu bahwa aku tidak akan dapat melihatmu sampai hari pengadilan terakhir tiba. Syekh Abdul Qadir pun pergi bersama rombongan kafilah unta yang juga sedang menuju ke kota Baghdad. Ketika melintasi suatu tempat bernama Hamdan, tiba-tiba 60 orang pengendara kuda menghampiri lalu merampas seluruh harta rombongan kafilah. Yang uniknya, tak satu pun dari perampok itu menghampiri Abdul Qadir, hingga akhirnya salah seorang dari mereka mencoba bertanya kepadanya, "Hai anak muda, apa yang kamu bawa?" "Aku membawa 40 dinar," jawab Abdul Qadir polos. "Di mana kamu meletakkannya?" "Aku letakkan di saku yang terjahit rapat di bawah ketiakku." Perampok itu tak percaya, dan mengira Abdul Qadir sedang meledeknya. Ia meninggalkan bocah laki-laki itu. Selang beberapa saat, datang lagi salah satu anggota mereka, yang melontarkan pertanyaan yang sama. Abdul Qadir kembali menjawab, dengan apa adanya. Lagi-lagi, perkataan jujurnya, tak mendapat respon. Si perampok pergi begitu saja. Pemimpin gerombolan perampok tersebut, heran ketika dua anak buahnya, menceritakan jawaban Abdul Qadir. "Panggil Abdul Qadir ke sini," perintahnya. "Apa yang kamu bawa?" tanya kepala perampok itu. 40 dinar. "Di mana 40 dinar itu sekarang?" "Ada di saku yang terjahit rapat, di bawah ketiakku." "Benar." Setelah kepala perampok memerintah para anak buah menggeledah ketiak Abdul Qadir, ditemukanlah uang sebanyak 40 dinar. Sikap Abdul Qadir itu membuat para perampok geleng-geleng kepala. Seandainya ia berbohong, para perampok tak akan tahu, apalagi penampilan Abdul Qadir saat itu, amat sederhana layaknya orang miskin. "Apa yang mendorongmu mengaku dengan jujur?" "Ibuku memerintahkan untuk berkata benar, aku tak berani durhaka kepadanya," jawab Abdul Qadir. Pemimpin perampok itu menangis, seperti sedang dihantam rasa penyesalan yang mendalam. "Engkau tidak berani ingkar terhadap janji ibumu, sedangkan aku sudah bertahun-tahun mengingkari janji Tuhanku." Para perampok itu pun menyatakan tobat di hadapan Abdul Qadir, bocah kecil yang kelak namanya harum di mata dunia sebagai Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Drama pertobatan ini lantas diikuti para anak buah si pemimpin perampok secara massal. Kisah ini diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Inilah karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan, tanda-tanda karomah beliau sudah ditunjukkan sejak bayi. Beliau tidak pernah minum air susu ibunya pada saat bulan Ramadan, yang menunjukkan bahwa beliau ikut berpuasa. Tak hanya itu, karomah lain yang dimiliki Syekh Abdul Qadir Jailani adalah beliau bisa menghidupkan mayat yang sudah meninggal sekitar 500 tahun sebelumnya. Syekh Abdul Qadir Jailani juga disebut-sebut sebagai rajanya, wali Allah atau Sultanul Aulia. Salah satu dari sekian karomah beliau yang terbilang dahsyat adalah saat merebut ruh yang sudah dicabut dan dibawa malaikat maut. Syekh Abdul Qadir Jailani yang merebut ruh dari malaikat maut. Abu Abbas Ahmad Rifai meriwayatkan, ada seorang tamu, Syekh Abdul Qadir yang meninggal dunia. Kemudian istri sang tamu itu datang menghadap beliau, mengadukan kematian suaminya, sambil menangis. Melihat kejadian itu, timbullah belas kasihan
dalam hati beliau, karena ratapan tangis tamu itu. Lalu pada sore harinya, terbanglah Syekh Abdul Qadir Jailani ke angkasa, mengejar malaikat maut, yang sedang berada di langit, membawa keranjang maknawi, yang penuh berisi ruh-ruh manusia. Karena pada saat itu, malaikat maut baru saja menyelesaikan tugasnya mencabut nyawa manusia, yang sudah sampai ajalnya pada hari itu. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani meminta kepada malaikat maut, supaya menyerahkan nyawa muridnya kepada beliau, atau malaikat itu mengembalikan nyawa muridnya pada badannya semula. Namun permintaan itu ditolak oleh malaikat maut. Karena penolakan itu, Syekh Abdul Qadir Jailani merebut dan menarik keranjang maknawi milik malaikat maut, maka tumpahlah semua nyawa yang ada di dalam keranjang. Nyawa-nyawa itu pun kembali ke jasadnya masing-masing, dan semua yang meninggal pada hari itu hidup kembali. Menghadapi peristiwa itu, malaikat maut dengan segera mengadukan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkau mengetahui tentang kekasihmu dan walimu Abdul Qadir. Allah kemudian bersabda kepada malaikat maut, memang benar, Abdul Qadir itu kekasihku, karena tadi nyawa tamunya tidak kamu berikan. Akibatnya seluruh ruh itu terlepas, dan sekarang kamu menyesal karena kamu tidak memberikannya. Itulah salah satu karomah dahsyat Syekh Abdul Qadir Jailani yang merebut ruh dari malaikat maut. Semua karomah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Jailani semata-mata karena izin dan milik Allah. Ada kisah menarik, karomah Syekh Abdul Qadir Jailani menghidupkan kembali ayam yang sudah jadi tulang belulang menyimpan banyak hikmah. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah imam yang zuhud dari kalangan sufi. Dilansir dari buku menyimak biografi pendiri Thariqah Al-Mutabaroh, diriwayatkan bahwa ada seorang perempuan datang menghadap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dengan mengantarkan anaknya untuk berguru dan mempelajari ilmu suluk. Kemudian Syekh Abdul Qadir memerintahkan agar si anak harus belajar dengan tekun, mengikuti cara-cara orang salaf dan ditempatkan di ruang halwat. Beberapa hari kemudian, si ibu selaku orang tua murid datang, menengok anaknya, dan dilihat tubuhnya si anak menjadi kurus, makannya hanya roti kering, dan gandum. Si ibu kemudian masuk ke ruang Syekh Abdul Qadir, dan melihat di hadapannya tulang-tulang sisa makanan, daging ayam yang sudah bersih. Ibu tersebut berkata, menurut penglihatan saya, Tuan Syekh makan dengan makanan yang serba enak, sedang anak saya badannya kurus, karena makannya hanya bubur gandum, dan roti kering. Untuk itu apa maknanya sehingga ada perbedaan? Mendengar perkataan itu, lalu Syekh Abdul Qadir meletakkan tangannya di atas tulang-tulang ayam sambil berkata, berdirilah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur. Lalu berdirilah tulang belulang itu menjadi ayam kembali sambil berkokok. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kekasih Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lalu berkata pula kepada ibu dari muridnya tersebut, kalau anakmu dapat berbuat seperti ini, maka ia boleh makan seenaknya asal halal. Ibu tersebut merasa malu kepada Syekh Abdul Qadir dan memohon maaf atas prasangka buruk. Dengan keyakinan yang bulat, ibu tersebut menyerahkan anaknya kepada Syekh Abdul Qadir untuk dididik. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikenal sebagai sosok wali yang memiliki karomah luar biasa. Kisah beliau selalu menarik untuk dikaji karena mengandung hikmah dan pelajaran berharga. Dikisahkan suatu hari, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bertemu dengan seorang pemabuk berat. Kisah ini diceritakan oleh Habib Thohir bin Abdullah Al-Kaf dalam Hail ke-10 Kilo Henry Ahmad Asrori Al-Isyaki. Ketika Syekh Abdul Qadir melakukan perjalanan bersama murid-muridnya, mereka berpapasan dengan seorang pemabuk yang sedang mabuk berat. Tak disangka, pemabuk tersebut menghentikan langkah rombongan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan mengutarakan 3 pertanyaan yang membuat beliau kaget. Ya Syekh, apakah Allah mampu mengubah pemabuk sepertiku menjadi ahli taat? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjawabnya, pasti mampu. Kemudian si pemabuk bertanya, apakah Allah mampu mengubah ahli maksiat sepertiku menjadi ahli taat setingkat dirimu?
Sangat mampu, jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Si pemabuk bertanya lagi, apakah Allah mampu mengubah dirimu, menjadi ahli maksiat sepertiku? Mendengar pertanyaan itu, seketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, menangis dan tersungkur, bersujud kepada Allah. Murid-murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun, kebingungan dan bertanya, ada apa wahai Tuan Syekh? Betul sekali orang ini, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, meyakinkan murid-muridnya. Kapan saja Allah mampu mengubah nasib seseorang termasuk diriku, siapa yang bisa menjamin diriku bernasib baik, meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Demikian kisah pertemuan Syekh Abdul Qadir dengan seorang pemabuk yang syarat dengan hikmah. Sekelas beliau saja sangat khawatir dengan dirinya, dan tidak pernah bangga dengan makam kewaliannya. Bagaimana dengan kita yang belum jelas kedudukannya di sisi Allah? Allahu a'lam bishawab. Itulah kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran dan hikmahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.